mereka juga telah layak masuk ke Piala Dunia 2025 bawah 17 tahun. Maksudnya, Assalamualaikum Piala Dunia guys. Indonesia. Timnas Indonesia mencetak sejarah dengan lolos ke Piala Dunia U17 2025 di Qatar lewat jalur kualifikasi. Kepastian ini diraih usai kemenangan 4-1 atas Yaman. Dua kemenangan beruntun membuat Indonesia mengumpulkan 6 poin dan memuncaki klasemen grup C. Ya, betul ini sekali. menjadi tonggak penting karena sebelumnya Indonesia hanya pernah lolos sebagai tuan rumah dan diejek netizen Malaysia. Kini, Garuda Muda membuktikan kualitasnya di kancah Asia dengan perjuangan di lapangan. Indonesia kalahkan Korea 1-0. Semalam Indonesia kalahkan pasukan Arab Yaman 4-1 sekaligus membawa mereka mara ke suku akhir Piala Asia bawah 17 tahun. Bukan tu je, mereka juga telah layak masuk ke Piala Dunia 2025 bawah 17 tahun. Maksudnya, dah 2 kali mereka masuk ke Piala Dunia bawah 17 tahun tahu. Kejutan dan kejayaan ini dibuat oleh pemain tempatan mereka tahu tak? Bukan warisan, bukan naturalisasi. Saya bukan nak sanjung sangat Indonesia ni, tetapi saya nak jadikan Indonesia ni sebagai contoh teladan untuk kita. Kerana pemain-pemain tempatan Indonesia yang sekarang ni bakal mengisi skuad utama kebangsaan mereka kelak. Lagi kuat jadinya. Pernah tak pasukan kita masuk ke Piala Dunia bawah 17 tahun? Kalau tak pernah, ini saatnya untuk kita benar-benar fokus pada akar umbi. Dalam masa kita membawa lebih ramai pemain warisan dan naturalisasi memperkasakan pasukan kebangsaan, kita juga wajib menggandakan usaha memperkasakan pemain tempatan sejak di bangku sekolah. Apapun tahniah Indonesia. Terima kasih Bang. Terima kasih. Dan mai jemput follow sekali. Inilah klasemen sementara grup C Piala Asia U17 2025 di mana timnas Indonesia U17 naik ke peringkat 1 dengan mengoleksi total 6 poin setelah berhasil membantai Yaman malam ini dengan skor akhir 4-1. Iya, definisi permainan total football di babak pertama yang ditampilkan oleh timnas Indonesia U17 berhasil membungkam Yaman di babak pertama, dan di babak kedua timnas Indonesia U17 mampu memanfaatkan kelengahan dari lini pertahanan Yaman sehingga kita mampu menambah 3 gol lagi. Dan dengan hasil ini sudah dipastikan timnas Indonesia U17 akan lolos ke babak 8 besar Piala Asia U17 dan resmi mencetak sejarah baru dengan lolos melalui jalur kualifikasi ke Piala Dunia U17. Yang artinya timnas Indonesia U17 menjadi negara ketiga setelah Uzbekistan dan Arab Saudi yang sudah memastikan diri lolos ke Piala Dunia U17 di Qatar. Ini benar-benar pencapaian yang sangat luar biasa. Dan di laga terakhir kita akan menghadapi Afghanistan. Semoga timnas Indonesia mampu mengalahkan Afghanistan agar mendapatkan poin yang sempurna, yaitu 9 poin. Kalau menurut kalian gimana? Ke rumah Pak Markum bareng si Madun. Assalamualaikum Pildun. Yes, alhamdulillah timnas Indonesia dengan perkasanya mengalahkan Yaman dengan skor sangatlah 4-1. Gol-gol diciptakan oleh Zahabi, Goli, Alberto, dan 2 gol diciptakan oleh Evandra Florasta. Dengan begitu Indonesia lolos ke 8 besar Piala Asia U17 dan juga resmi menjadi salah satu kontestan di Piala Dunia U17 di Qatar tahun ini. Alhamdulillah guys, kita lolos untuk pertama kalinya lewat jalur kualifikasi. Congrats Coach Nova, congrats Putu Panji dan kawan-kawan. Kemenangan ini harus kita syukuri dan semoga menular ke abang-abangnya di timnas senior nanti. Gimana guys komentarnya? Sikat teman-teman semua, kemenangan timnas Indonesia ini menjadi sorotan yang sangat luar biasa sekali dari di dalam negeri maupun di luar, di negara-negara tetangga kita. Mereka menyoroti kemenangan timnas Indonesia ini. Nah, ada salah satu hal yang saya baca beritanya bahwa pelatih timnas Malaysia U17 itu menghina atau merendahkan timnas Malaysia U17 sendiri. Katanya Malaysia itu terlalu sibuk untuk bermain di kompetisi-kompetisi yang tidak terlalu ini, sedangkan Indonesia sudah lolos Piala Dunia dan lain sebagainya. Dan secara pamor atau sorotan, otomatis timnas Indonesia lebih mendapatkan banyak ya teman-teman semua. Nah, sebelum saya lanjut, teman-teman semua, saya minta maaf kalau kalian nonton videonya goyang-goyang ya. Ya, karena saya lagi di luar dan di sekitar saya itu ada lagi kedukaan dan jadi tidak bisa membuat konten, tidak bisa teriak-teriak atau warawiri karena memang lagi ada kedukaan. Jadi ya, saya minta maaf.
harus bikin konten di luar di pemandangannya yang indah. Dan di sini memang anginnya sangat kencang sekali karena saya berada di bukit ya teman-teman semua. Lokasinya tidak jauh dari rumah ya, sekitar 2 kiloan ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, kita melihat bahwa perjuangan timnas Indonesia ini memang sangat luar biasa sekali, apalagi di bawah kepemimpinan pelatih lokal Coach Nova. Itu menjadi bukti bahwa kualitas pelatih lokal itu juga tidak ecek-ecek ya teman-teman semua, asalkan berada di lingkungan yang tepat dengan di dukungan yang sportif pasti bisa. Kita lihat bahwa sebelumnya itu Coach Nova ini selalu mendampingi Coach Sintayong atau STY pada saat menangani U23, timnas senior dan lain sebagainya. Itu artinya ada pengalaman yang diambil oleh Coach Nova dari Coach STY ya teman-teman semua, dan itu sangat luar biasa sekali diterapkan. Dan kemenangan lawan Korea Selatan itu sungguh-sungguh di luar prediksi banyak orang, bahwa banyak orang akan memprediksikan bahwa Korea akan menang dengan mudah lawan Indonesia, tapi terbukti pertahanan Indonesia sangat solid dan ya Indonesia pintar memanfaatkan peluang dan menang 1-0. Setelah lawan Yaman, wah, Indonesia bermain terbuka dan mendapatkan skor yang sangat meyakinkan 4-1 buat timnas Indonesia dan berhasil lolos ke Piala Dunia dan juga lolos ke 8 besar. Itu sebuah prestasi yang sangat luar biasa sekali buat timnas Indonesia. Dan memang prestasi-prestasi yang didapatkan ini mengundang banyak reaksi dari pecinta sepak bola, mau dari tanah air maupun dari luar ya teman-teman semua. Tapi ya itulah, kita nikmati momen yang ada ini. Assalamualaikum Piala Dunia guys. Indonesia official guys, layak ke quarter final, and welcome to World Cup, World Cup, World Cup, World Cup. 4-1 guys, mengalahkan Yemen. Jom kita bahas guys, let's go. Sebelum itu guys, jangan lupa guys ya, nonton reaction aku untuk perlawanan tim Indonesia bertemu dengan Yemen guys ya, menang 4-1. Kalian boleh nonton, nanti aku akan post di dalam TikTok aku nih guys. Oke, apa guys, 4-1 guys ya, kita menang. Dan ya, kita otomatis guys, kita layak ke World Cup ya, kalau aku tak silap layak ke World Cup. Dan alhamdulillah ya, kita ucapkan tahniah untuk Coach Nova dan pemain-pemain timnas Indonesia sendiri yang bermain. Dan ini adalah pencapaian terbaik guys, kita layak ke Piala Dunia dan layak ke quarter final. Yes, itu terpulang guys kalau kita terlayak ke final AFC ke, tapi kita sudah layak ke Piala Dunia guys. Alhamdulillah. Ya. Apa guys, tinggalkan komen kalian untuk timnas Indonesia Under 17. Komen aja guys, komen apa pendapat kalian, adakah kalian berbangga, whatever, komen, jangan komen benda-benda lain. Komen tentang timnas Indonesia aja guys. Komen pendapat kalian, kita ke Piala Dunia, whatever, komen. Oke? Ya. Itu saja. Assalamualaikum. Itu dah, aduh, peringatan negara tetangga berjasi kuning. Jangan iri ya, karena King Indo nih bos bisa menang lawan Yaman. Buset dah, ayo. Yaman pernah bantai timnas Malaysia U17 ya. Udah kagak bisa ngelak guys ya, udah kagak bisa ngelak bahwa King Indo itu di atas Malaysia. Sedangkan Indonesia membantai Yaman 4-1. Wow, sebuah perbedaan yang sangat luar biasa. Menang 4-1 lawan Yaman plus masuk ke Pildun. Buset dah, udah ya guys ya, udah nggak perlu ngelak lagi ya. Nih guys ya, sama tuh ya, U17 sama ya, sama-sama U17 ya, nggak beda kayak kemarin ya. Aduh, please jangan iri dan jangannya panas ya. Harusnya gitu sebagai tetangga ngedukung lah, ngedukung King Indo nanti gitu. Jangan lupa nonton juga ya, nonton King Indo di Pildun. Alhamdulillah. Garuda Muda menang lawan Korea Selatan, apa benda ni?
Anyway, sejarah tercipta kerana untuk pertama kalinya timnas Indonesia bawah 17 tahun berhasil mengalahkan Korea Selatan di kompetisi resmi. Abang sendiri menonton pertandingan itu dan jujur saja Korea Selatan kurang beruntung kerana tidak memenangkan pertandingan. Kedua tim memulai permainan dengan rancak. Selama 15 minit pertama kita disajikan dengan end-to-end football. Masing-masing bergantian melancarkan serangan. Peluang pertama Korea Selatan datang pada minit ke-11 ketika timbakan pemain terkena mista gawang. Hanya berselang 2 minit Indonesia mendapat peluang emas ketika Fadli Alberto hingga melepaskan umpan yang cantik menerebus lini pertahanan Korea Selatan kepada Mirza. Namun dalam situasi 1 lawan 1 dengan penjaga gawang, Mirza gagal mencetak gol. Setelah itu Korea Selatan menguasai permainan. Peluang demi peluang tercipta namun gagal mencetak gol. Kredit harus diberikan kepada playmaker Korea Selatan Kim Yi-gyeon yang memulai banyak serangan. Anak asuh Nova Arianto beralih ke bentuk permainan yang lebih defensif dan mengendalikan permainan counter attack. Pemain yang menarik perhatian untuk abang dari timnas Indonesia adalah gelandang Nazril Avero. Permainannya sangat matang dan nyaman memegang serta menggerakkan bola di lini tengah. Tempo permainan cukup mirip di babak kedua di mana Korea terus mengendalikan permainan. Kiper Indonesia Dafa Al-Ghazimi dengan barisan pertahanan berusaha keras mempertahankan gawang. Keberuntungan datang untuk timnas di extra time di mana tendangan penalti telah diberikan. Meski tendangan pertama diblok oleh kiper Korea, bola muntah disambut Ivandra dan menghasilkan gol kemenangan timnas Indonesia. Posisi Garuda Muda cukup nyaman di mana mereka bisa lolos ke Piala Dunia hanya dengan raihan 4 poin dari 2 laga berikutnya. Gimana geng? Adakah kalian confident dengan peluang timnas Indonesia bawah 17 tahun lolos ke Piala Dunia? Komentar. Keberhasilan ini mengejutkan Malaysia dan mendapat pujian dari media Vietnam yang mengakui perkembangan pesat sepak bola Indonesia. Sebuah langkah maju yang membanggakan seluruh rakyat Indonesia. Oke, teman-teman semua, memang kalau kita lihat prestasi timnas Indonesia, wah, itu sangat luar biasa sekali. Itu tidak terlepas dari dukungan dari masyarakat Indonesia yang memberikan dukungan penuh buat timnas Indonesia, mulai dari timnas juniornya sampai ke seniornya, itu sangat luar biasa sekali, dan juga ditambah dengan manajemen PSSI yang bagus. Dan ya, tentu saja ini adalah berkat doa dari seluruh masyarakat Indonesia dan kerja keras para pemain dan kepelatihan ya teman-teman semua. Dan memang ini akan menjadi suatu hal yang akan dibanding-bandingkan dengan negara lain. Dan ya, saya ingat bahwa ada salah satu seorang komentator atau pandit Indonesia namanya Bung Toel. Dia bilang kemenangan atas Yaman dan Korea itu adalah kemenangan yang tidak memuaskan karena tidak menampilkan suatu permainan yang menarik atau yang indah untuk ditonton. Saya bingung, yang dicari Bung Toel ini adalah kemenangan atau permainan hanya sekedar menampilkan permainan menarik. Ini kan sesuatu yang dipertanyakan. Ya, pada dasarnya kalau orang yang sudah diisi dengan hatinya busuk, ya pasti akan keluarnya ya busuk juga teman-teman semua. Ya, yang bisa saya katakan, kita nikmati kemenangan yang ada, kita nikmati proses yang ada, dan bersyukur bahwa kita memiliki timnas yang top. Oke teman-teman, itu saja. Jangan lupa nonton laga timnas Indonesia selanjutnya. Peace.